Jadi alhamdulillah saya bisa seperti Pak Teddy sabodoteing gitu ya. Jadi saya dapat combo DB dan COVID. Jadi saya mindset gimana caranya saya meremehkan COVID gitu dalam artian yang positif gitu. Ini sih bukan apa-apa gitu. Saya lebih takut sama DB. Jadi saya nggak memprioritaskan COVID sebagai penyakit yang berbahaya buat saya sebagai motivasi untuk bisa melewati masa itu gitu. Jadi gimana caranya saya tidak memandang COVID sesuatu yang gimana-gimana gitu. Jadi kalau saya boleh sharing sama seperti teman-teman, mindset kita gimana caranya, jangan sampai terpapar ya, tapi seandainya terpapar, hal yang pertama dilakukan adalah berlakulah seperti biasanya untuk melakukan sesuatu, jangan yang harus dihalang-halangi, maksudnya bukan yang keluar kemana-mana ya, jangan harus yang dihalang-halangi dengan saya lagi ini, nggak apa-apa, vitamin minum, tapi yang penting mindsetnya aja teman-teman. Pak Teddy udah cerita, Pak Horas udah cerita, Bu Eli cerita, Pak Denny cerita, Pak Rizal cerita, semuanya kayaknya 100% masalah pikiran gitu. Jadi semoga teman-teman bisa melakukan apa yang kami lakukan. Memang tidak semua orang bisa memisahkan gitu. Tidak semudah itu seperti yang dirasakan oleh Bu Teddy. Enggak semudah itu karena banyak pikiran dan yang lain-lain. Tapi ada tips-tipsnya yang kayak Pak Horas tadi bilang, singkirin oksigen, singkirin oximeter. Kalau itu bisa membantu untuk memindset pikiran ya silahkan gitu. Tapi yang penting ternyata bukan obat-obatan yang diperlukan, tapi pikiran yang positif gitu. Itu kesimpulan dari cerita teman-teman. Ada juga kalau tips dari saya, kurangi membaca hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran kita gitu. Saya dengan sengaja tidak memberitahukan kabar duka dari bapak saya karena saya nggak mau banyak orang jadi terpengaruh sama berita itu gitu. Jadi saya simpan saja cerita itu sendiri, cerita kesedihan itu sendiri, dan saya tidak mau membagikan kepada yang lain karena saya nggak mau ada orang-orang yang membaca berita itu langsung terpengaruh gitu. Nggak semua orang membaca berita itu dengan masuk lewat, tapi ada yang masuk nyimpen di sini lama gitu. Takutnya saya seperti itu. Makanya tadi saya bilang saya nggak share cerita duka saya demi menjaga perasaan orang-orang yang tidak bisa membuang cerita-cerita itu gitu. Terima kasih share-nya, menarik sekali hari ini dan